Setiap hari, anak ini akan berdiri di depan kasur orang tuanya dan menatap mereka dengan menyeramkan. Ketika orang tuanya bangun, ia akan berteriak dan menjerit. Jika orang tuanya memberinya yang ia inginkan, barulah ia akan kembali normal. Meski begitu, pasangan itu harus menahan penderitaan itu karena mereka sudah terjebak di dalam perumahan itu selama 6 bulan. Semua rumahnya terlihat sama. Mereka tidak bisa melihat ujung dari perumahan itu. Pada awalnya, mereka mencoba keluar dari perumahan itu dengan mobil. Tetapi, sejauh apapun mereka pergi, mereka tetap tidak bisa keluar. Seolah-olah, jalan di perumahan itu berputar terus-menerus. Mereka terus mengemudi hingga bensin mobil habis. Mereka berdua merasa sangat janggal. Sebagai upaya untuk keluar dari sana, mereka berjalan mengikuti arah matahari. Mereka terus berjalan. Namun, matahari akhirnya terbenam. Mereka tidak pernah berhasil keluar dari sana. Sebaliknya, mereka justru kembali lagi ke tempat yang sama. Mereka pun beranggapan bahwa mungkin mereka terperangkap di dunia paralel. Mereka pun mencoba membakar rumah, berharap agar pemadam kebakaran bisa datang. Saat melihat rumah mereka perlahan-lahan terbakar menjadi abu, keduanya pun tertidur karena kelelahan. Tetapi, ketika mereka bangun keesokan harinya, secara mengejutkan, rumah mereka kembali ke keadaan semula. Saat itu, sang wanita menyadari bahwa ada sebuah kardus di depan pintu. Dengan penasaran, ia pun memeriksanya. Ternyata, di dalamnya ada seorang bayi. Pada kardus tersebut tertulis bahwa satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan membesarkan bayi tersebut. Pasangan itu pun hanya bisa pasrah. Jadi, mereka menuliskan sebuah puntung rokok jatuh ke tanah. Tetapi anehnya, rumput di sekitarnya seketika berubah menjadi abu. Pria yang menyaksikannya kebingungan. Ia pun mengorek tanah tersebut dengan tangannya. Ternyata, yang ia anggap tanah selama ini bukanlah tanah, melainkan plaidoh. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia pun menggali lahan tersebut dengan cangkul. Tetapi, setelah sekian lama menggali, tanah itu tetap saja berbentuk plaidoh yang lengket. Meskipun istrinya menangis, pria itu tidak menyerah. Ia terus menggali sekuat tenaga dengan penasaran, karena mereka sudah terjebak di perumahan aneh itu selama 6 bulan. Ia sangat ingin keluar dari sana. Waktu demi waktu pun berlalu. Pria itu terus dan terus menggali. Sementara itu, sang istri di rumah menjaga anak, meski anak itu selalu berteriak dan menjerit sepanjang waktu. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Anak itu ditemukan di dalam kotak di depan rumah. Pada kotak itu tertulis bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa bebas adalah dengan membesarkan anak itu. Hanya dengan begitu, mereka bisa bebas kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, perilaku anak itu semakin aneh. Ia sering menonton TV tengah malam. Rumah pun menjadi berisik oleh suara TV. Sang istri mencoba menghentikannya. Tetapi, anak itu tidak mau mendengarkan. Pria itu akhirnya tidak tahan lagi. Ia melempar anak itu ke dalam mobil dan menguncinya di luar. Sang istri tidak tega. Ia pun merebut kuncinya dan membiarkan anak itu keluar. Kejadian ini membuat hubungan pasangan itu menjadi renggang. Mereka menjadi jarang mengobrol satu sama lain. Sang istri tidur bersama anak itu setiap hari, sementara sang pria masih terus menggali tanah sepanjang waktu. Wanita ini harus merawat seorang anak yang aneh. Ia dan suaminya terjebak di sebuah perumahan yang janggal. Satu-satunya cara agar bisa bebas adalah dengan membesarkan anak itu. Namun, seiring berjalannya waktu, sang wanita menyadari bahwa anak itu tampaknya bukan manusia. Dan sebelum ia bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, anak itu sudah tumbuh menjadi dewasa hanya dalam semalam. Untuk mencari tahu siapa sebenarnya anak itu, wanita tersebut diam-diam mengikutinya ketika ia keluar. Namun, dalam sekejap mata, anak itu menghilang tanpa jejak.
Sang suami mengalami masalah kesehatan akibat kelelahan menggali tanah. Ia pun terjatuh di jalanan. Istrinya berusaha membawanya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Namun, pintu rumah dikunci dari dalam oleh anak itu. Mereka tidak punya pilihan lain selain menghabiskan malam di dalam mobil. Namun, ketika sang istri terbangun, sang suami telah meninggal karena kelelahan. Saat sang istri berduka, anak itu membawa kantong jenazah dan memasukkan jasad sang pria ke dalamnya. Lalu, ia melemparkan mayatnya ke dalam lubang tanah yang telah digalinya. Sang istri merasa semua ini terjadi karena ulah anak itu. Maka, ia mengambil kapak dan bersiap menghabisinya. Namun tiba-tiba, anak itu mengangkat lantai beton dan melarikan diri ke bawahnya. Wanita itu ikut mengejarnya dan ikut masuk ke bawah tanah. Tetapi, begitu ia masuk, ia mendapati dirinya kembali berada di kamarnya. Lalu seketika ia pun tersedot ke dalam tanah, lapisan demi lapisan. Hingga akhirnya, saat ia benar-benar terhempas ke dasar tanah, tubuhnya telah berubah menjadi seorang wanita tua. Kemudian, anak itu juga memasukkannya ke dalam kantong jenazah dan melemparkannya ke dalam lubang. Setelah anak itu menimbun lubang di tanah tersebut, rumput yang rusak langsung kembali ke keadaan semula. Setelah itu, ia mengendarai mobilnya dan meninggalkan perumahan itu menuju kantor marketing rumah. Di sana, ia mengakhiri hidup agen properti yang asli. Lalu, ia mengambil alih menjadi agen baru dan menunggu orang berikutnya yang datang membeli rumah. Meskipun kisah ini berakhir di sini, namun jika dilihat lebih dalam, film ini menceritakan tentang kehidupan, di mana kehidupan adalah perjuangan. Dan pada akhirnya, kita semua akan dikubur di dalam tanah.